Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahabah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, yang mana dengan nikmat Allah kita bisa berkumpul kembali di sebuah majelis untuk melanjutkan kegiatan rutin kita, dan insya Allah diistiqomahkan, amin ya rabbal alamin. Bermajelis ilmu, bermajelis mempelajari fikih, salah satu cabang ilmu agama yang sangat mulia, yang mana bahkan fikih ini adalah salah satu ilmu yang dipuji secara apa namanya, secara nas di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan untuk berbuat baik, maka Allah fakihkan dia. Jadi ilmu fikih ini salah satu ilmu yang dipuji secara nas di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka insya Allah tidak akan merugi kita berkumpul setiap malam untuk mempelajari ilmu agama, karena ujung-ujungnya juga kita yang akan mendapatkan manfaat. Karena sebagian para ulama bahkan menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk mengamalkan sesuatu tanpa kita mengilmui sesuatu itu. Ya. Jadi kita tidak diperbolehkan. Kita diwajibkan untuk mengilmui sesuatu ketika kita ingin mengamalkan. Ini pernah dinukilkan sebuah kesepakatan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka salah satu ikhtiar kita, karena kita ingin menjemput salah satu bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, kita mempelajari serba-serbi tentang bulan Ramadan. Apa itu puasa, hukumnya bagaimana, adab-adabnya bagaimana, dan apa keutamaan di dalam bulan Ramadan, kita semua pelajari agar kita beramal, beribadah di bulan Ramadan di atas ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada permasalahan yang ke-11 ya. Ke 10, 9, 10. pembatal-pembatal puasa. Oh, yang ke-10 ya. Tentang pembatal puasa. Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang udzur-udzur yang membolehkan kita untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Yang sekarang kita akan mempelajari tentang apa saja pembatal-pembatal puasa di bulan Ramadan atau di puasa-puasa yang lainnya. Di sini penulis menulis kurang lebih tujuh ada 7 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ketika kita melakukan hal tersebut, kita akan batal puasanya. Yang pertama adalah tentu al-aklu awi syurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Ini adalah salah satu pembatal puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Maka ketika kita sedang puasa, kemudian kita makan atau minum dengan sengaja, ya kita sadar bahwasanya kita sedang puasa, kemudian kita minum air atau makan makanan, kita akan batal puasa. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan makanlah kalian dan minumlah kalian sampai jelas antara yang putih dari yang hitam dari waktu fajar." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan batas untuk orang yang berpuasa hanya boleh makan ketika sebelum terbit fajar. Ketika sudah terbit fajar maka disuruh untuk mengimsak ya. Disuruh untuk menahan diri untuk tidak makan dan minum. Makanya ada yang namanya waktu imsak ya. Waktu imsak itu sebetulnya waktu hati-hati untuk kita ya hendaknya sudah selesai makan dan minum agar kita tidak menelan atau menenggak air minum ketika sudah azan. Maka pembatal yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja.
Kemudian bagaimana kalau ada orang yang makan atau orang yang minum, tapi dia tidak sengaja, dia lupa. Maka hukum puasanya adalah tetap boleh. Puasanya tetap dijalankan. Dan tatkala dia ingat ternyata dia sedang puasa, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan makanan yang masih ada di mulutnya. Kemudian dia stop untuk tidak makan dan tidak minum. Baik. Jadi ketika kita lupa untuk makan atau minum ketika puasa, biasanya ini terjadi ketika di awal-awal puasa ya. Ketika di awal-awal bulan Ramadan misalnya terjadi, terkadang kita lupa karena kita masih dalam keseharian kita yang biasa. Tiba-tiba kita makan atau tiba-tiba kita minum, kemudian kita teringat ternyata kita masih di bulan Ramadan, kita sudah masuk bulan Ramadan, maka saat itu juga harus di stop. Makanan-makanan yang masih di mulut harus dikeluarkan. Dan puasanya masih sah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang puasa, ya dia lupa untuk makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena sejatinya dia sedang diberi makan oleh Allah dan sedang diberi minum oleh Allah. Ya, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita lupa untuk makan atau minum, maka hendaknya kita stop makan dan minumnya dan kita sempurnakan puasanya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana ketika ada orang yang melihat? Ya, ada orang yang melihat temannya, ya dia lupa kalau dia sedang puasa. Dia lupa makan atau dia lupa minum. Apa yang sikap yang semestinya dia lakukan? Maka sikap yang benar adalah hendaknya dia mengingatkan. Ya, dia mengingatkan karena ini adalah salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini adalah salah satu pembatal yang pertama, yaitu adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Adapun ketika lupa maka tidak masalah, dia segera mengeluarkan makanan yang ada di mulut, kemudian dia menyempurnakan puasanya. Adapun ketika ada temannya yang melihat orang lain lupa untuk makan atau minum, maka hendaknya dia mengingatkan temannya tersebut. Paham insya Allah ya? Insya Allah. Ini gampang. Gampang insya Allah. Baik, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah al-jima. Yang kedua adalah al-jima atau berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri ini juga salah satu pembatal puasa. Bahkan di sini dikatakan faman jama'a wa huwa sha'imun batala shaumuhu wa 'alaihi taubatu wal istighfar. Barang siapa yang sedang puasa Ramadan, kemudian dia ya melakukan hubungan suami istri, maka hendaknya dia bertaubat dan beristighfar. Kemudian wa qada'ul yaumil ladzi jama'a fihi wa 'alaihi ma'al qada'i kafarah. Kemudian wajib atasnya untuk mengqada hari di mana dia berhubungan suami istri. Jadi dia wajib mengqada. Kemudian yang kedua, dia wajib membayar kafarah. Nah, ini jadi ada dendanya. Ya. Jadi orang yang berhubungan suami istri ketika bulan Ramadan siang hari, pertama puasanya batal. Kedua, dia wajib taubat dan istighfar karena itu adalah salah satu dosa ya. Kemudian yang ketiga, dia wajib membayar kafarah, membayar denda. Jadi harus ada tiga ini. Kafarahnya apa? Kafarahnya adalah di sini disebutkan kafarahnya yang pertama membebaskan budak. Nah, lalu gimana? Kok nggak ada sekarang budak? Sekarang zamannya udah bukan zaman budak lagi. Terus gimana? Nah, kalau kita tidak menemukan budak, kita berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Nah, ini sebagai hukuman. Ya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau semisal dia tidak mampu, maka dia melakukan yang ketiga, yaitu dia memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin ini dendanya. Yang pertama, dia membebaskan budak. Kalau tidak menemukan, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mampu untuk puasa, dia memberi makan 60 orang miskin. Nah ini. Jadi ini adalah dendanya, ya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah pernah terjadi ada kisah di masa Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, beliau mendatangi majelisnya Nabi. Ya. Nabi saat itu sedang yang mungkin mengajari sahabatnya atau di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada salah seorang sahabatnya datang, kemudian berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, sungguh aku telah celaka." Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa? Apa yang membuat kamu celaka?" Kemudian orang tadi mengatakan, "Sungguh aku telah menggauli istriku, aku telah berhubungan badan dengan istriku ketika siang bulan Ramadan." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah kamu bisa membebaskan budak?" Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Saya tidak bisa." Kemudian yang kedua, "Apakah kamu bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Kemudian kata sahabat tersebut, "Maaf, aku juga tidak bisa." Kemudian yang ketiga, "Apakah kamu bisa untuk mensedekahkan atau memberi makan 60 fakir miskin?" Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Sungguh aku tidak bisa." Jadi tiga-tiganya ternyata sahabat tadi nggak bisa, tidak bisa melakukan. Kemudian Rasulullah SAW terdiam, ya, diam sejenak. Tiba-tiba ada salah satu sahabatnya membawakan satu keranjang korma. Nah, jadi satu keranjang korma itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Mana tadi yang tanya, sahabat yang tadi katanya celaka itu?" Kemudian sahabat yang tadi datang, Nabi Muhammad SAW memberikan kurma tersebut, kemudian mengatakan, "Wahai sahabatku, ini ada kurma satu keranjang, silahkan sedekahkan kepada orang lain sebagai bentuk denda kamu karena kamu telah berhubungan badan di siang bulan Ramadan." Kemudian sahabat yang tadi mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah ya Muhammad, sungguh tidak ada orang atau tidak ada keluarga yang paling miskin daripada aku." Jadi apa namanya, sahabat tadi menjelaskan bahwasanya dia ini paling miskin di dalam kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW beliau pun mengatakan kepada sahabat tadi, "Silahkan ambil kurma itu dan sedekahkan untuk keluarga." Nah, jadi pada intinya dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, berhubungan suami istri, berjima ketika siang bulan Ramadan itu yang pertama membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, dia harus bertaubat dan beristighfar karena itu adalah salah satu dosa. Kemudian yang ketiga adalah dia harus membayar denda. Dendanya apa? Dendanya itu tadi, ya diurut. Yang pertama kalau dia bisa, yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau tidak bisa maka dia berpuasa 60 hari berturut-turut, ya. Kalau misal udah puasa 58 hari, tiba-tiba hari ke-59 batal, wajib diulang. Alah. Itu berat kan? Wajib diulang. Maka harus 60 hari berturut-turut. Kemudian yang ketiga, kalau memang dia nggak mampu, maka dia memberi makan orang miskin 60 orang. Ya, 60 orang. Karena sebagai gantinya puasa 60 hari. Paham insya Allah? Ini untuk Paham. memberi makan 60 Paham. orang itu ada takarannya atau kayak takaran ini 1,5 kilo beras? Oh ya, untuk makanannya kafarohnya itu sama, ya,
seperti kafar-kafar yang sebelumnya 1,5 kilo. Jadi dia wajib ngasih makan setiap satu orang miskin 1,5 kilo. Kalau di Indonesia beras ya, karena kan makanan pokoknya beras. Kalau di Saudi bisa kurma, bisa gandum. Ya. Kalau di Indonesia karena memang beras ya, beras. Jadi 1,5 kilo beras kalau di Indonesia. Paham insya Allah? Oke. Perlu diulang? Enggak ya? Diulang nanti nonton video. Nonton di YouTube. Ini ada permasalahan lain yang hampir mirip dengan berhubungan suami istri, yaitu beristimna atau mengeluarkan sperma dengan, ini mohon maaf ya, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dia wajib untuk mengqadha, tapi dia tidak wajib untuk membayar kafarah. Jadi kalau orang yang melakukan istimna atau bahasa Indonesianya apa? Masturbasi ya. Maka puasanya batal tapi kafarahnya tidak wajib. Sehingga dia wajib untuk membayar untuk mengqadha saja dan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah? Baik. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ya misal yang laki-laki kita tidur siang hari di bulan Ramadan, terus tiba-tiba kita mimpi basah. Kita mimpi basah. Bagaimana dengan puasanya? Nah, maka puasanya tetap dilanjutkan karena keluarnya air mani dari dia itu bukan atas keinginan dia, akan tetapi karena mimpi. Sehingga dia tidak batal puasanya dan dia boleh untuk tetap melanjutkan puasanya. Baik, kita lanjut ke pembatal yang selanjutnya. Pembatal yang selanjutnya adalah at-taqayyu'u 'amdan. Puasa yang selanjutnya adalah muntah dengan disengaja. Cantiknya. Muntah yang disengaja. Sampai gini. Muntah yang disengaja ini adalah salah satu pembatal puasa. Ya, salah satu pembatal puasa. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Sabda Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya puasa dengan sengaja itu akan membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang tidak sengaja untuk memuntahkan atau untuk muntah, maka tidak wajib atasnya mengqadha, puasanya tetap sah. Tapi barang siapa ya wa man istaqa'a 'amdan fa 'alaihi qadha, dan barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan, mengeluarkan makanan atau minum yang ada di lambungnya, maka dia wajib untuk mengqadha dan puasanya hari itu puasanya tidak sah atau puasanya batal. Ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan, amma idza ghalabahu al-qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyari fala yu'athiru fi shiyamihi. Adapun orang yang terpaksa ya, dia tidak sengaja untuk mengeluarkan makanannya atau minumnya yang ada di lambungnya dengan muntah, maka dia tidak batal puasanya. Maka sebab yang ketiga adalah memuntahkan makanan dengan sengaja. Kita lanjut ke sebab yang selanjutnya, yang keempat. Sebab yang keempat yang bisa membatalkan puasa kita adalah al-hijamah. Al-hijamah itu adalah bekam.
Ya, jadi bekam itu juga salah satu sebab membatalkan puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang bekam dan orang yang dibekam, ya, jadi orang yang membekam dan orang yang dibekam, mereka berdua wajib untuk mengqadha puasanya dan puasanya batal. Ya, jadi untuk masalah bekam ini bukan hanya orang yang dibekam saja yang batal. Yang batal juga adalah orang yang membekam. Ya, bekam semua tahu ya. Bekam kita mengeluarkan darah dengan, kalau sekarang kan sudah ada alat-alatnya ya, yang kayak kop itu kemudian ditarik-tarik pakai apa? Alat, kemudian nanti ditusuki, itu namanya bekam ya. Nah, itu adalah salah satu sebab yang bisa membatalkan puasa. Kemudian di sini para ulama mengatakan salah satu juga yang bisa diikutkan atau bisa dikiaskan atau bisa disamakan hukumnya adalah fasdu. Mungkin kalau ada yang tahu fasdu, ya. Fasdu tahu semua kan? Donor darah apa bukan? Fasdu. Hmm? Donor darah? Oh, Fasdu itu apa ya? Dia mengeluarkan darah juga. Dia untuk pengobatan. Kalau misal nanti kita klik ya di apa di YouTube itu banyak kok fasdu itu. Fasdu itu kayak ditusuk di apa namanya? Urat darahnya ini ditusuk. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeluarkan darah kotor. Kalau bekam itu kan kita yang dikeluarkan kan pakai kop ya, pakai kop, kemudian nanti ditusuk-tusuk. Kalau fasdu itu dari urat darahnya ini. Di YouTube banyak itu. Nah, itu juga termasuk apa namanya? membatalkan membatalkan puasa. Kemudian juga donor darah itu juga salah satu membatal puasa. Intinya kita mengeluarkan darah yang disengaja itu adalah salah satu pembatal puasa, ya. Karena bisa disamakan dengan bekam itu. Karena disamakan dengan bekam. Ya, bekam itu kan adalah mengeluarkan darah kotor dengan disengaja. Maka fasdu, kemudian kita apa namanya donor darah itu juga salah satu sebab pembatal puasa. Kemudian bagaimana kalau darah kita ini keluar tapi karena luka? Darah kita ini keluar mungkin karena apa namanya kita nyongkel giginya mungkin ada luka, atau mungkin karena mimisan. Bagaimana hukum puasanya? Maka hukum puasanya tidak batal. Karena kedua hal tersebut itu mengeluarkan darah tanpa ikhtiar kita, tanpa keinginan kita. Nah, ini bedanya ya. Jadi bedanya adalah apakah dia menginginkan untuk mengeluarkan darah atau tidak. Jadi salah satu atau sebab yang keempat yang bisa membatalkan puasa kita adalah kita bekam dan hal-hal yang semisal dengan bekam seperti donor darah atau fasdu itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, Salam. aftaral hajim wal mahjum, ya. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu wajib untuk apa namanya? Wajib untuk membatalkan puasanya atau batal puasanya. Dan dia harus mengqadha puasanya. Paham insyaallah? Paham. Baik. Nanti kalau nggak paham bisa lihat lagi di YouTube. Ya. Kemudian yang kelima, sebab yang bisa membatalkan puasa kita adalah khurujunil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Nah, ini khusus untuk para ibu-ibu dan atau wanita ya. Maka ketika ada seorang wanita, ketika dia sudah berpuasa, tiba-tiba di tengah hari dia keluar darah haidnya atau apa namanya ya haid, rutinitas bulanannya, maka wajib baginya untuk berbuka, tidak boleh untuk melanjutkan, dan dia wajib untuk mengqadha hari itu. Dia wajib untuk mengqadha hari di mana dia berbuka.
Kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW yang beliau sampaikan kepada seorang wanita, yang mana seorang wanita tersebut bertanya tentang apa hukum seorang haid yang berbuka, apa hukum seorang haid yang berpuasa. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita itu ketika haid dia tidak melaksanakan sholat dan juga tidak melaksanakan puasa? Maka dari hadis ini menyebutkan bahwasanya orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Bahkan ya kita sudah tahu semua ya di pelajaran-pelajaran yang baru, bahwasanya orang yang haid dan nifas itu haram hukumnya untuk berpuasa. Dan ketika dia memaksakan untuk terus berpuasa, justru malah dia dosa, ya, dan puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kemudian sebab yang keenam, ya, kita lanjut. Sebab yang keenam adalah niyatul fitr. Sebab yang bisa membatalkan puasa adalah kita berniat untuk berbuka. Ya. Kita berniat untuk berbuka. Nah ini. Jadi kita niat di dalam puasa itu adalah salah satu rukun. Dan rukun ini harus ada dari awal, ya, ketika kita berpuasa sampai akhir puasa. Ketika terbit fajar sampai tenggelam matahari harus ada tuh niatnya. Tidak boleh di tengah-tengah tiba-tiba kita berniat, saya mau berbuka saja. Ini nggak boleh. Kalau dia berniat seperti itu, maka puasanya menjadi batal, tidak sah. Karena memang niat di dalam puasa adalah salah satu rukun yang wajib ada dari awal puasa sampai akhir puasa. Maka ini adalah salah satu cara berbuka orang-orang yang terkadang tidak punya makanan. Seperti orang-orang yang sedang safar. Orang yang sedang safar tiba-tiba terdengar azan maghrib dan dia tidak menemukan, nggak ada minum juga tidak ada makanan. Maka bagaimana dia berbukanya? Nah, berbukanya adalah dia cukup dengan niat. Cukup dengan niat, sekarang sudah maghrib, saya mau niat berbuka. Maka otomatis dia sudah batal puasanya. Kemudian sebab yang terakhir, yaitu sebab yang ketujuh adalah sebab yang paling mengerikan, ya. Sebab yang paling mengerikan yaitu sebab murtad. Orang yang murtad. Maka orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, ketika dia sedang puasa Ramadan, maka otomatis puasa Ramadannya menjadi puasa yang batal, puasa yang sah. Karena puasa Ramadan salah satu syaratnya adalah harus menjadi orang yang Islam. Ya. Jadi itu ada 7 tentang sebab-sebab yang bisa membatalkan puasa kita. Ya kurang lebih ada 7. Insya Allah paham semua ya. Paham. Paham? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ya mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Ini sebenarnya sebab-sebab pembatal puasa ini gampang kok insya Allah. Cuman biasanya ada pertanyaan ini. Ada yang mau bertanya tidak tentang sebab-sebab yang bisa membatalkan puasa? Ada, Sur. Boleh? Ada, tapi itu di luar hal-hal yang membatalkan puasa. Cuman masih bersangkutan dengan puasa. Saya ganti HP dulu, ini tinggal 5%. Lah, Ganti ganti, engkau mati. Bentar, tanya dulu ya, Sur. Boleh. oh, Tadi kan disebutkan bahwasannya salah satu yang membatalkan puasa adalah al-jima atau berhubungan suami istri. Dan di sana ketika melakukan hubungan suami istri di bulan puasa, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa dan menebus kafarat. Kan kalau menebus kafarat kan itu ya sudah disebutkan ini ya ada prioritasnya 1, 2, 3. Lah itu kalau misalkan sudah menebus itu berarti sama mengqadha puasa juga, berarti tambah 1 hari gitu kah? Apa gimana? Apa Iya. Jadi dia punya 3 kewajiban ya. Yang pertama puasanya batal, otomatis dia harus qadha.
Mengkodoknya Oke. 1 hari berarti. Fotonya 1 hari. Ah, Jadi 60 hari plus 1 hari. oh ya. 60 Iya. hari plus 1 hari. Dan ini hanya khusus untuk puasa wajib atau puasa Ramadan ya, Betul. puasa Ramadan. Ada pertanyaan yang lain? Ada, saya mau tanya. Saya dulu ya, itu Salma belum jadi sih. Heeh. Iya, Halo? Iya, Iya, iya. boleh. iya. Iya, Bude duluan. Ya, itu kan tadi dari penjelasan yang sebab-sebab batalnya puasa ya tidak dijelaskan mengenai kalau misal suntik atau pasang implan atau lepas implan itu kan keluar darah. Berarti itu termasuk tidak membatalkan ya. Nah, Implan itu itu apa, Bu? Pasang susuk, KB, KB susuk, apa kadang lepas susuk kan itu keluar darah. Kan disengaja sama bidannya bikin luka ya. Itu berarti memasukkan kan tetap tidak membatalkan. barang. Oh, Tentu itu sudah belum tahu ya hukumnya. Tapi kalau Terus kalau dilihat dari buku ini, itu termasuk keluar darah yang tidak diinginkan dari pasien, ya. Karena itu eh, kan luka. tapi Jadi kan olah-olah dari pasiennya datang ke puskesmas itu kan misalnya sengaja pengen nih saya pengen lepas implan atau pengen pasang implan. Padahal dengan tindakan itu kan nanti ada sayatan kan itu keluar darahnya. Nah itu di penjelasan tadi kan itu nggak ada ya berarti tidak membatalkan puasa ya. Terus kalau ini juga ini ada kan kadang orang yang KB suntik apa implan kan itu ada gangguan hormonal. Kadang ada haid di luar jatahnya haid. Ngeflek lah ini batasannya itu ngeflek atau haid berapa hari yang nantinya si perempuan itu sudah wajib berpuasa walaupun masih ngeflek. Nah itu batasannya berapa hari. Kadang kan ada yang KB implan itu ngeflek haid sampai lebih dari 2 minggu, kadang 10 hari. Nah itu dia itu harus sudah wajib puasa kalau sudah headnya atau ngefleknya berapa hari batasnya. Nah, wong kene kan ngomongnya Dikit banget, dikit. itu. kurang paham. Jadi orang yang KB orang yang suntik, suntik hormonal itu misal, kan eh, haidnya haidnya headnya mundur gitu. headnya kan kadang sampai beberapa hari, Ya, sedikit-sedikit. nah, Orang ya mampet-mampet. intinya ketika dia nggak haid, baik karena hormonal atau enggak, maka wajib puasa. Tapi ketika haid sudah jadi wajib untuk meninggalkan puasa. Nah, kan permasalahannya ini orang headnya itu kadang sampai berhari-hari, lebih dari seminggu. Oh, lebih dari Keluar seminggu. terus sedikit-sedikit. Tetap. Nah, nanti batasannya itu dia wajib berpuasa itu sampai headnya berapa hari. Kan kadang orang sini itu misalnya udah lebih dari seminggu kok keluar terus, tapi dia akhirnya tetap puasa. Jadi Bilangnya gini, nanti istirahat. eh haid itu memang ada harinya. Dan para ulama mengatakan minimal itu 7 hari, itu secara umum. Kemudian 15 hari. Itu biasanya 15 hari banyaknya. Tapi sebenarnya seorang perempuan sendiri-sendiri itu sudah bisa membedakan ya, karena darah haid itu kan beda dari darah penyakit. Kalau darah haid itu kan biasanya lebih hitam, lebih ini. Kalau memang udah 7 hari darah haidnya itu masih sama seperti hari-hari yang kemarin, maka masih dianggap haid. Kecuali setelah 7 hari dia lihat darah haidnya kok beda, darahnya lebih seger atau warnanya nggak pekat, juga baunya tidak pekat.